Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Naufal 2.0. Jadi di sini saya akan mempresentasikan Pancasila menurut Soekarno. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya dan teman saya di kelompok 3, yang terdiri dari Putri Alifah, Naufal Restu Prasetyo, dan Ashraf Rifki Paril. Nah, kita lanjut ke materi kita yang pertama, yaitu profil Bapak Insinyur Soekarno. Nama lengkap Insinyur Soekarno. Tempat tanggal lahir Surabaya 6 Juni 1901. Wafat Jakarta 21 Juni 1970. Pendidikan Teknische Hogeschool Tebandoeng, ITB, jurusan Teknik Sipil. Jabatan penting Presiden pertama Republik Indonesia 1945 sampai 1967. Peran utama Proklamator Kemerdekaan Indonesia bersama Muhammad Hatta. Peran Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI. Menjadi anggota aktif Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Pada sidang tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. 5 sila yang diusulkan: 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Berikutnya ialah latar sejarah. Pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, Jepang mulai terdesak oleh sekutu. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada 29 April 1945. Tujuan BPUPKI adalah menyelidiki dan mempersiapkan dasar bagi kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat, beranggotakan tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, dan Muhammad Yamin. Sidang pertama berlangsung 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas dasar negara Indonesia merdeka. Dalam sidang ini, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya pada 1 Juni 1945. Ia mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Gagasan Soekarno menjadi titik awal terbentuknya dasar ideologi negara dan menjadi pondasi bagi berdirinya Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Selanjutnya adalah isi pokok gagasan, pokok pikiran Soekarno yang menjadi dasar negara adalah 5 prinsip yang diusulkan dalam pidatonya pada 1 Juni 1945. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kelima prinsip ini kemudian dikenal sebagai Pancasila. Kebangsaan Indonesia mendasarkan pada semangat persatuan dan nasionalisme sebagai pondasi perjuangan. Internasionalisme atau perikemanusiaan menekankan hubungan antar bangsa yang didasarkan pada kemanusiaan. Mufakat dan demokratis mengutamakan musyawarah dan partisipasi rakyat dalam kehidupan bernegara. Kesejahteraan sosial bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Ketuhanan yang berkebudayaan menekankan ketuhanan yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, yang kemudian dalam perkembangannya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan selanjutnya ada nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur dari Soekarno. Nasionalisme. Soekarno menanamkan rasa cinta tanah air yang mendalam dan rela berkorban demi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Nasionalismenya bersifat inklusif, humanis, dan berorientasi pada gotong royong, berbeda dari nasionalisme eksklusif.
Persatuan dalam keberagaman. Beliau meyakini bahwa Pancasila adalah perekat yang dapat menyatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang memiliki keberagaman. Ini juga mencakup menghargai perbedaan pendapat dan menerima keputusan bersama. Gotong royong. Soekarno menganggap gotong royong sebagai inti dari nilai kehidupan keluarga dan warisan budaya bangsa yang berharga. Ia menekankan bahwa dengan gotong royong, bangsa Indonesia dapat mengatasi segala persoalan secara bersama-sama. Kemanusiaan. Ia mengajarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, yang harus diwujudkan dalam semangat gotong royong dan bukan dalam pergaulan yang menjajah atau eksploitatif. Semangat juang dan pengorbanan. Soekarno memiliki semangat juang yang pantang mundur dan tidak kenal menyerah. Ia juga mengajarkan keberanian dan kerelaan berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara. Mufakat dan demokrasi. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat menjadi salah satu prinsip penting dalam gagasan Soekarno untuk mencapai keputusan bersama. Kesejahteraan sosial. Ia juga menekankan pentingnya kesejahteraan sosial sebagai salah satu pilar utama pembangunan bangsa. Setelah itu ada relevansi. Pancasila yang dirumuskan Soekarno tetap menjadi dasar negara dan panduan hidup berbangsa. Nilai-nilainya masih relevan untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Nilai kebangsaan mendorong rasa cinta tanah air dan tanggung jawab terhadap kemajuan bangsa. Nilai kemanusiaan dan keadilan sosial menjadi dasar dalam memperjuangkan kesetaraan dan melawan diskriminasi. Nilai demokrasi tercermin dalam sistem pemerintahan Indonesia saat ini yang memberi ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik. Nilai ketuhanan menjaga moral dan toleransi antarumat beragama. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan refleksi. Kesimpulannya yaitu Insinyur Soekarno berperan besar dalam sidang BPUPKI dengan mengusulkan dasar negara Pancasila pada 1 Juni 1945. Pemikirannya menjadi pondasi berdirinya Indonesia dan tetap menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan refleksi adalah, kamu dapat meneladani semangat nasionalisme, keberanian, dan kebijaksanaan Soekarno. Nilai-nilai Pancasila perlu terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghargai perbedaan, bersikap adil, bekerja sama, dan menjaga persatuan bangsa. Sekian presentasi dari kelompok 3. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih, saya Naufal 2,0 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.